narkoba selama kurang lebih 10 tahun. Ya kan, coba fokus untuk berbicara dengan anak, karena anak itu kan nggak perlu cuma materi, kasih sayang, perhatian, ya agama perlu juga gitu, harus perlu agama, tiangnya itu intinya tuh agama kayak begitu. Jangan takut untuk sedekah, karena sedekah itu akan merasakan manfaatnya di dunia, insya Allah di akhirat juga. Nah, sempat ngobrol juga Mas Gun, sempat ngobrol juga Bunda. Nah itu jadi buat teman-teman nanti jadi sebuah pengalaman hidup aja. Jadi ngobrol sama Bunda juga, Bunda punya pengalaman mungkin ya sebetulnya yang kurang baik buat dicontoh, tapi sebagai pengalaman aja ya Bun ya. Ya benar. Nah, sempet itu kan terjebak nih dalam dunia gelap. Awalnya itu gimana Bu bisa ikut pengguna narkoba selama kurang lebih 10 tahun. Ya kan, sebenarnya ini Bunda nggak mau ngebongkar lagi, karena kan apapun aib ya di agama Bunda, nggak boleh kita mengenang yang dulu-dulu yang nggak bagus, yang nggak benar gitu ya. Tapi kalau memang bisa membuat faedah buat orang-orang lain, anak-anak ya utamanya, supaya jangan sampai apa yang menjadi pengalaman Bunda itu mereka alami. Ya intinya jangan pernah coba narkoba. Jangan sekali-sekali. Jangan pernah coba narkoba, karena taruhannya kalau nggak kalian masuk rumah sel masuk satu lagi ya kan, masuk rumah sakit mati. Iya kan? Itu doang pilihan ya. Kalaupun misalnya aman nih ya kan, dampaknya itu setelah 10 tahun 5 tahun itu teman-teman Bunda udah banyak yang nggak ada, karena bisa terkena hepatitis ya kan, kena lever, pokoknya penyakit-penyakit yang parah. Pada akhirnya itu dampak dari kita dulu pakai ya begitu. Makanya janganlah, intinya itu pergaulan ya, pergaulan. Kita jangan sampai salah bergaul, karena dulu pun Bunda bukannya nggak pernah mencoba beberapa kali untuk berhenti ya kan, tapi ketika kita kembali pada komunitas orang-orang yang sama itu kita akan kembali memakai narkoba. Dan untuk bisa berhenti ya, dulu kan ada tuh dokternya untuk supaya berhenti sakau itu ke Dadang Hawari, ke Al-Mahri kalau nggak salah ya dulu. Bunda tuh nggak pakai ke mereka. Yang penting untuk berhenti itu niat di dalam diri kita mau berhenti, dan putuskan semua link pertemanan kita dengan orang-orang yang masih menggunakan. Nah, terus taatin ibadah terus kita ibadah, minta sama Allah, insya Allah kita bisa kok berhenti. Buktinya Bunda ya kan, tapi karena pengalaman yang pernah Bunda alami, muda nggak bagus itu ya kan, itulah makanya akhirnya Bunda sekarang memprotek untuk anak-anak Bunda pergaulan, terus dampingi. Kita bisa terjerat narkoba itu bukan karena anak-anak yang broken aja, anak-anak dari keluarga yang harmonis pun bisa terkena narkoba. Karena apa? Pergaulan. Jadi itu pintar-pintarlah kita mencari teman, ya kan? Karena insya Allah akan memberikan teman yang baik buat kita, nanti akan didekatkan. Yang buruk pasti akan jauhkan, asal kita bisa milih mana teman yang memang oke ditemenin, yang enggak gitu sih intinya. Kalau misalnya banyak kok teman-teman Bunda yang anaknya terkena gitu ya, terus gimana ini? Salah kalau menurut Bunda ya, salah kalau begitu kita tahu anak kita terkena narkoba langsung dibawa ke sana ke sini ke pesantren ini. Salah. Salah. Iya. Gimana ya itu? Dirangkul anak. Dirangkul. Tetap kita awasi. Ya, anak yang harus ikut peraturan kita orang tua, dan kita yang diatur sama anak kayak gitu. Karena kalau kita kirim mereka ke pesantren, kayaknya malah kayak dibuang. Banyak kok teman-teman Bunda dulu yang pada dibawa pesantren, begitu balik lagi ternyata tetap lagi. Malah ada dulu yang berobat sampai ke Penang, ke Singapura supaya berhenti sakau ya. Toh mereka begitu balik kembali lagi. Karena apa? Belum ada keinginan dari diri dia untuk berhenti. Sebenarnya kalau
pengguna narkoba itu sebetulnya yang sakit tuh dua-duanya secara fisik atau secara batin juga bisa. Dua-duanya lah. Berarti kalau perlu disembuhkan awalnya apa tuh biasanya? Yang paling utama untuk disembuhkan dia untuk bisa sembuh. Ya dari kita jadi dulu penyebabnya kenapa sih gitu. Kalau memang nggak ada masalah di keluarga, berarti kan dari mana salahnya itu yang mesti ditarik benangnya yang mana ini gitu. Nah dulu kalau Bunda kan emang pergaulan sebelum apa nggak tahu dulu manfaat narkoba ternyata begitu parahnya. Dan buat orang tua yang anaknya terkena itu antara bapak dan ibu harus satukan misi. Mau seperti apa, mau digimanain, jangan misinya beda-beda. Karena apapun narkoba itu kita nggak bisa yang berhenti enak langsung berhenti, ya kan? Susah juga gitu kan. Jadi mesti step by stepnya tuh ada. Tapi kita tetap gimana caranya, jangan itu pergaulan, jangan ditemuin lagi tuh teman-teman yang seperti itu gitu. Itu berarti kalau flashback ke belakang itu Bunda mulai pakai narkoba selepas SMA atau? Sebenarnya sih pakai narkoba itu kan sekarang ya sebenarnya kalau kayak obat-obatan itu kan zaman dulu ya pil BK ada MG, anjing, apa itu sebenarnya kan udah masuk narkoba. Cuman kan sekarang orang taunya narkoba heroin, putau, ya kan, sabu, ya kan. Ya. Sekarang nggak tahu mungkin ada lagi apa. Katanya ada sinte kah, apakah? Udah nggak tahu lagi. Tapi ya itu jangan pernah coba udah. Ya, jangan sekali mencoba. Ya, jangan pernah coba. Kebiasaan buruk, rusak kebiasaan yang baik ya. Jangan pernah coba, gitu. Nah. 10 tahun nih Bunda makanya terus. Nah itu sempat berarti orang tua keluarga tahu tuh selama 10 tahun Bunda. Pada akhirnya tahu. Tapi kan kalau zaman Bunda dulu kan nggak kayak sekarang. Ya kan sekarang kan udah dijelas di media. Ini yang namanya ini namanya ini. Dulu zaman dulu belum Bunda ada pakai ya. pun kayak begitu kan orang tua nggak tahu karena nggak ngerti itu barang apa kan gitu. Ya kan tapi kan sekarang harusnya lebih pintar orang tua karena tahu dan bisa harusnya bisa melihat ciri-ciri anak kita, ya kan? Kalau misalnya udah pakai itu udah yang menggigil, kalau putau ya, menggigil dia mingusnya melet, badannya nggak enak, gitu kan? Nggak mau mandi, bau, itu udah mesti di. Bunda semuanya tuh pakai. Ya, semua, semua pernah masuk kokain dulu pernah juga, ya begitu. Jadi ya dilihat anak lah, diperhatikan gitu loh. Dilihat sampai sekarang pun Bunda kalau anak Bunda pulang main sama teman-temannya pulang jam 3 misalnya oke nggak apa-apa tapi pulang itu harus ke kamar Bunda dulu biar Bunda cium dulu biar Bunda bisa tahu gitu kan apa kalau nggak kontrol anak-anak sana kan lebih pintar tentunya. Bunda dulu Bunda bisa dulu ngebohongin orang tua pasti anak sekarang lebih pintar lagi untuk ngebohongin orang tua kan itu makanya harus anak itu bisa kita posisikan kita tuh harus bisa memposisikan ke anak kita sebagai teman ya kan sebagai sahabat. Kalau orang dulu kan untuk ngomong sama orang tua takut. Iya. Kalau sekarang kan ayo kita ngomong apa gitu kan jadi enak anak juga nggak takut untuk mau ngomong apa tuh nggak takut jadi kita bisa bertukar pikiran. Itu prinsipnya satu kalau orang tua dulu nggak bisa orang tua tuh salah. Orang tua harus benar walaupun salah. Karena didikan orang tuanya juga zaman dulu sih waktu kalau itu. Sekarang kita harus bisa memposisikan kalau memang kita salah kita minta maaf sama anak nggak jadi ini kok nggak jadi salah ya kan kita maaf sama anak kalau memang kita salah ya kan kayak begitu jadi ya itulah pada saatnya Bunda bisa memposisikan diri Bunda sebagai orang tua sebagai teman sebagai sahabat ya insya Allah sama satu agama kalau basically-nya agamanya kuat ya insya Allah lah gitu. Kalau dulu di keluarganya Bunda nggak, maksudnya secara agama nggak begitu kuat. Secara agama kuat Bunda. Kuat malah. Tapi kan pergaulan. Pergaulan lagi kembali lagi ya. Pergaulan di SMA pergaulannya lain. Nanti kuliah pergaulan lain. Sampai Bunda kerja pun ketemunya orang-orang seperti itu juga. Tetap di situ aja ya. Tetap seperti orang-orang yang pemakai juga. Ya kan? Pada akhirnya Bunda pas hamil 7 bulan anak pertama itu Bunda membuat keputusan. Tuh pas maksudnya kalau pas nikah tuh punya anak tetap masih? Enggak. Udah lepas ya? Udah lepas, udah selesai. Cuman Bunda punya anak buah dulu kerja, ya mereka pada pakai. Terus gimana Bu? Tahu anak buahnya pernah misalnya pakai juga? Iya. Gimana? Yang penting kan kita kan sudah kalau kita sudah niat tidak mau, ya kan?
Kadang kalau misalnya kita udah niat tidak mau, walaupun orang pakai di depan kita nggak mau malah kita yang malah mual. Tapi memang kalau untuk pakai narkoba itu sugestinya kuat. Sugesti untuk apa tuh? Sugesti untuk pakai. Pakai lagi? Ya, jadi kalau ngelihat orang pakai itu kita kepengen. Itu yang kita mesti tahan diri kita. Emang nggak gampang, emang nggak mudah. Kayak gitu. Nah itu 10 tahun kan tuh lama tuh. Pasti kan proses juga pengen sembuh. Sampai ada nggak titik benar-benar akhirnya benar-benar dari titik itu berhasil tuh sampai sekarang? Maksudnya titik benar-benar mau berubah tuh? Titik itu. Apa pas apa tuh? Ya titik pas menikah lah. Ya titik awalnya pas menikah, punya anak, ya kan. Akhirnya pada saat Bunda kerja karena melihat lingkungan seperti itu, Bunda membuat keputusan saya harus berhenti kerja. Nah, kembali lagi di podcast Berdasi. Tadi kan ada tuh soal yang lucu. Ada nggak misalnya kan pasti ya namanya anak muda adalah mungkin kenakalan mungkin ya di masa lalu mungkin bagi kita kurang baik nih. Tapi ada hal lucu misalnya seperti apa? Selama kan bukan Bunda satu-satunya perempuan di situ waktu itu di Congor. Apa ada berapa? Perempuan banyak. Oh, banyak. Ada beberapa lah yang nggak banyak. Tapi yang tua ya Bunda. Iya itu kan. Berarti sumuran Bunda waktu itu apa paling tua? Bunda paling tua ya, sumuran di bawah Bunda 5-6 tahun lah. Jauh lah jaraknya. Ya. Itu gimana tuh ketemu bagi cowok-cowok kan gitu teman-temannya. Terus Bunda yang paling tua, terus kan nanti Bunda setelahnya kayak ya mengayomi itu gimana? Susah nggak tuh? Ya kadang-kadang ya namanya anak-anak kayak begini kan. Ya yang mabok, yang apa ya kan, tapi kan ada aturan di Congor itu bahwa nggak bisa yang begitu gitu. Kalau masih begitu di luar, jadi nggak ikut sama kita ketika mereka kumpul sama kita dalam keadaan waras, gitu ya. Jadi yang nggak yang negatif dibuang aja dulu. Kalau mau ke sini ya yang positif, karena ini kan kegiatan positif ya, gitu. Gimana caranya supaya kita juga nama kita nggak jelek gitu. Waktu itu juga pernah kan kita pentas teater di bawah kolong jembatan Tangerang. Nah, tuh saking kita dulu nggak ada tempat untuk latihan, akhirnya latihannya tuh di Jalan Baru Kampung Bekelir itu, pinggir kali. Jalan itu? Iya. Waktu itu kan, gitu. Jam 12 malam itu kita latihannya. Ditemani dengan banyak makhluk-makhluk halus ya. Karena itu berapa orang itu di situ ikut? 12 orang kalau nggak salah. Rame ya? Ya, karena kita nggak ada tempat untuk latihan ya di mana aja ya. Jadi kebetulan waktu itu kan jalan situ kan masih belum yang untuk umum, aksesnya masih baru aksesnya. Akhirnya kita latihannya di situ, di pinggir kali Cisadane itu. Kalau sekarang namanya Girli, pinggir kali. Ada yang bilang juga Bali. Berapa kali tuh di situ latihan? Kira ada 2 kali. Seminggu 2 kali. Seminggu 2 kali. Enggak, cuma 2 kali sebelum pentas. Oh, kalau mau pentas baru berarti. Oh, gitu. Ya itulah keseruannya anak-anak yang pada saat kita latihan nggak ada yang kesurupan sih, cuman ya di pinggirnya ada siapa, sini ada siapa ya itulah. Ada kejadian-kejadian itu juga ya. Banyak kejadian yang lucu. Nah, sempat ngobrol juga Mas Gun, sempat ngobrol juga Bunda. Nah, itu jadi buat teman-teman nanti jadi sebuah pengalaman hidup aja. Jadi ngobrol sama Bunda juga, Bunda punya pengalaman mungkin ya sebetulnya kurang baik buat dicontoh, tapi sebagai pengalaman aja ya Bun ya. Ya benar. Sempet itu kan terjebak nih dalam dunia gelap. Awalnya itu gimana Bu bisa ikut? Pengguna narkoba selama kurang lebih 10 tahun. Ya kan. Sebenarnya ini Bunda nggak mau ngebongkar lagi karena kan apapun aib ya di agama Bunda, nggak boleh kita mengenang yang dulu yang nggak bagus, yang nggak benar gitu ya. Tapi kalau memang bisa membuat faedah buat orang-orang lain, anak-anak ya utamanya, supaya jangan sampai apa yang menjadi pengalaman Bunda itu mereka alami. Ya intinya jangan pernah coba narkoba. Jangan sekali-sekali. Jangan pernah coba narkoba. Karena taruhannya kalau nggak kalian masuk rumah sel masuk satu lagi ya kan, masuk rumah sakit mati. Iya kan? Itu doang pilihan ya. Kalaupun misalnya aman nih ya kan, dampaknya itu setelah 10 tahun 5 tahun itu teman-teman Bunda udah banyak yang nggak ada karena bisa terkena hepatitis ya kan, kena lever, pokoknya penyakit-penyakit yang parah. Pada akhirnya itu dampak dari kita dulu pakai. Ya begitu, makanya janganlah intinya itu pergaulan.
Ya, pergaulan kita jangan sampai salah bergaul, karena dulu pun Bunda bukannya nggak pernah mencoba beberapa kali untuk berhenti, ya kan? Tapi ketika kita kembali pada komunitas orang-orang yang sama, itu kita akan kembali memakai narkoba. Dan untuk bisa berhenti, ya dulu kan ada tuh dokternya untuk supaya berhenti sakau itu ke Dadang Hawari, ke Al-Mahri kalau nggak salah ya dulu. Bunda tuh nggak pakai ke mereka. Yang penting untuk berhenti itu niat di dalam diri kita mau berhenti dan putuskan semua link pertemanan kita dengan orang-orang yang masih menggunakan. Nah, terus taatin ibadah terus kita ibadah minta sama Allah, insya Allah kita bisa kok berhenti. Buktinya Bunda, ya kan? Tapi karena pengalaman yang pernah Bunda alami, muda nggak bagus itu, ya kan? Itulah makanya akhirnya Bunda sekarang memprotek untuk anak-anak Bunda pergaulan terus dampingi. Kita bisa terjerat narkoba itu bukan karena anak-anak yang broken aja. Anak-anak dari keluarga yang harmonis pun bisa terkena narkoba. Karena apa? Pergaulan. Jadi itu pintar-pintarlah kita mencari teman, ya kan? Karena insya Allah akan memberikan teman yang baik buat kita, nanti akan didekatkan. Yang buruk pasti akan jauhkan. Asal kita bisa milih mana teman yang memang oke ditemenin, yang enggak gitu sih intinya. Kalau misalnya banyak kok teman-teman Bunda yang anaknya terkena gitu ya, terus gimana ini? Salah kalau menurut Bunda ya, salah kalau begitu kita tahu anak kita terkena narkoba langsung dibawa ke sana, ke sini, ke sana, ke sini, ke pesantren ini. Salah. Oh, salah. Iya. Gimana ya itu? Dirangkul anak. Dirangkul. Tetap kita awasi. Ya, anak yang harus ikut peraturan kita orang tua. Dan kita yang diatur sama anak kayak gitu. Karena kalau kita kirim mereka ke pesantren, kayaknya malah kayak dibuang. Banyak kok teman-teman Bunda dulu yang pada dibawa pesantren, begitu balik lagi ternyata tetap lagi. Malah ada dulu yang berobat sampai ke Penang, ke Singapura supaya berhenti sakau ya. Toh mereka begitu balik kembali lagi. Karena apa? Belum ada keinginan dari diri dia untuk berhenti. Sebenarnya kalau menggunakan narkoba itu sebetulnya yang sakit tuh dua-duanya secara fisik atau secara batin juga bisa. Dua-duanya lah. Berarti kalau perlu disembuhkan awalnya apa tuh bisa? Yang paling utama untuk disembuhkan dia untuk bisa sembuh. Ya dari kita jadi dulu penyebabnya kenapa sih gitu. Kalau memang nggak ada masalah di keluarga, berarti kan dari mana salahnya? Itu yang mesti ditarik benangnya mana ini gitu. Nah dulu kalau Bunda kan emang pergaulan sebelum apa nggak tahu dulu manfaat narkoba ternyata begitu parahnya. Dan buat orang tua yang anaknya terkena itu antara bapak dan ibu harus satukan misi. Mau seperti apa? Mau digimanain? Jangan misinya beda-beda. Karena apapun narkoba itu kita nggak bisa yang berhenti enak langsung berhenti, ya kan? Susah juga gitu kan. Jadi mesti step by stepnya tuh ada. Tapi kita tetap gimana caranya, jangan itu pergaulan. Jangan ditemuin lagi tuh teman-teman yang seperti itu gitu. Itu berarti kita mau flashback ke belakang itu Bunda mulai pakai narkoba selepas SMA atau? Sebenarnya sih pakai narkoba itu kan sekarang ya. Sebenarnya kalau kayak obat-obatan itu kan zaman dulu ya, pil BK, ada MG, anjing, apa itu sebenarnya kan udah masuk narkoba. Cuman kan sekarang orang taunya narkoba heroin, putau, ya kan, sabu, ya kan. Ya. Sekarang nggak tahu, mungkin ada lagi apa. Katanya ada Sinte kah, apakah? Bunda nggak tahu lagi. Tapi ya itu, jangan pernah coba udah. Ya, jangan sekali mencoba. Ya, jangan pernah coba. Kebiasaan buruk, rusak kebiasaan yang baik ya. Jangan pernah coba, gitu. Nah, 10 tahun nih Bunda makanya terus. Nah itu sempat pasti kan berarti orang tua keluarga tahu tuh selama 10 tahun Bunda. Pada akhirnya tahu. Tapi kan kalau zaman Bunda dulu kan nggak kayak sekarang. Ya kan sekarang kan udah dijelas di media. Ini yang namanya ini namanya ini. Zaman dulu belum Bunda ada pakai ya. pun kayak begitu kan orang tua nggak tahu karena nggak ngerti itu barang apa kan gitu. Ya kan, tapi kan sekarang harusnya lebih pintar orang tua karena tahu dan bisa harusnya bisa
melihat ciri-ciri anak kita, ya kan? Kalau misalnya udah pakai itu udah yang menggigil, kalau Pu tahu ya, menggigil, dia ingusnya meler, badannya nggak enak gitu kan, nggak mau mandi, bau, itu udah mesti di. Bunda semuanya tuh pakai. Ya, iya semua, Waduh, semua pernah masuk oken dulu pernah juga, gitu ya. Ya begitu, jadi ya dilihat anak lah, diperhatikan gitu loh. Dilihat sampai sekarang pun Bunda kalau anak Bunda pulang main sama teman-temannya, pulang jam 3 misalnya, oke nggak apa-apa, tapi pulang itu harus ke kamar Bunda dulu, biar Bunda cium dulu, biar Bunda bisa tahu gitu kan. Apa kalau nggak kontrol. Anak-anak sekarang kan lebih pintar tentunya. Bunda dulu Bunda bisa dulu ngebohongin orang tua, pasti anak sekarang lebih pintar lagi untuk ngebohongin orang tua kan. Itu makanya harus anak itu bisa kita posisikan, kita tuh harus bisa memposisikan ke anak kita sebagai teman, ya kan, sebagai sahabat. Kalau orang dulu kan untuk ngomong sama orang tua takut. Iya. Kalau sekarang kan, ya, ayo kita ngomong apa gitu kan. Jadi enak, anak juga nggak takut untuk mau ngomong apa tuh nggak takut. Jadi kita bisa bertukar pikiran. Itu prinsipnya satu. Kalau orang tua dulu nggak bisa orang tua tuh salah. Orang tua harus benar walaupun salah. Ya kan didikan orang tuanya juga zaman dulu sih waktu kalau itu. Sekarang kita harus bisa memposisikan kalau memang kita salah, kita minta maaf sama anak, nggak jadi ini kok nggak jadi salah, ya kan? Kita maaf sama anak kalau memang kita salah, ya kan, kayak begitu. Jadi ya itulah pada saatnya Bunda bisa memposisikan diri Bunda sebagai orang tua, sebagai teman, sebagai sahabat, ya insya Allah. Sama satu, agama. Kalau basically-nya agamanya kuat, ya insya Allah lah. Gitu. Oh, kalau dulu di keluarganya Bunda nggak, maksudnya secara agama nggak begitu kuat? Secara agama kuat Bunda. Kuat malah. Tapi kan pergaulan. Pergaulan lagi, kembali lagi ya. Pergaulan di SMA pergaulannya lain. Nanti kuliah pergaulan lain. Sampai Bunda kerja pun ketemunya orang-orang seperti itu juga. Tetap di situ aja ya. Tetap seperti orang-orang yang pemakai juga, ya kan. Pada akhirnya Bunda pas hamil 7 bulan anak pertama itu Bunda membuat keputusan. Oh tuh pas, maksudnya kalau pas nikah tuh punya anak tetap masih? Enggak. Oh udah lepas ya? Udah selesai. Cuman Bunda punya anak buah dulu kerja, ya mereka pada pakai. Oh, terus gimana Bu? Tahu anak buahnya pernah misalnya pakai juga? Iya. Gimana? Yang penting kan kita kan sudah kalau kita sudah niat tidak mau, ya kan? Ada kalau misalnya kita udah niat tidak mau, walaupun orang pakai di depan kita nggak mau malah kita yang malah mual. Tapi memang kalau untuk pakai narkoba itu sugestinya kuat. Sugesti untuk apa? Sugesti untuk pakai lagi. Ya, jadi kalau ngelihat orang pakai itu kita kepengen. Itu yang kita mesti tahan diri kita. Emang nggak gampang, nggak mudah. Kayak gitu. Nah itu 10 tahun kan tuh lama tuh. Pasti kan proses juga apa yang sembuh. Sampai ada nggak titik benar-benar dari titik itu berhasil tuh sampai sekarang? Maksudnya titik benar mau berubah tuh? Titik itu. Pas apa tuh? Ya titik pas menikah lah. Ya titik awalnya pas menikah, punya anak, ya kan. Akhirnya pada saat Bunda kerja karena melihat lingkungan seperti itu, Bunda membuat keputusan saya harus berhenti kerja. Oh dia kerja juga? Ya, Bunda berhenti kerja. Dia berhenti kerja, akhirnya fokus sama anak, ya kan, berkumpul dengan orang-orang yang memang tidak make, ya hilang dengan sendirinya. Tapi kita penting niat. Sebelum menikah pasangan Bunda tahu nih Bunda make juga? Tahu. Itu gimana responnya dia? Iya, alhamdulillah suami Bunda, karena Bunda kan pacaran 10 tahun ya. Sama ayah ini 10 tahun pacaran. Akhirnya kita menikah, dari SMA kita pacaran kan. Memang dari awal pacaran sama Bunda juga udah tahu Bunda bagaimana. Alhamdulillah mau menerima. Ketemu lagi di podcast Berdasi. Nah dari segala pengalaman Bunda terus makin merubah 10 tahun. Ketika menikah benar-benar lepas tuh. Iya. Nah terus melihat sekarang perkembangan anak zaman sekarang ada teknologi, terus munculnya narkoba jenis baru. Ngeliatnya gimana Bunda sebagai orang tua nih sekarang? Sebagai orang tua ya itu makin lama makin ada aja ya kan, segala macem inian ya. Intinya mah jangan pernah nyoba udah. Jangan ngerasa kalau pakai itu jadi keren. Kalau dulu emang
Iya, dulu kita ngerasa kan keren ya kan. Kalau mabok belum sampai pedau, kan bahasanya dulu. Pedau tuh sampai yang itu belum oke, belum keren. Gitu. Jangan pernahlah coba kayak begitu-begituan karena masih banyak yang bisa dilakukan tanpa seperti itu, tanpa dengan sabu jadi ngerasa kerja gini nggak guna, nanti pada akhirnya akan merasakan walaupun berhenti dampaknya nanti akan dirasakan, entah sakit, entah apa itu. Janganlah pokoknya, lebih semangat lagi, apalagi sekarang kan udah banyak segala macem ya. Bisnis baru ya. Udah mulai ini, janganlah, udah diiniin aja anak-anak. Begitu orang tua bisa lebih mengawasi lah anak gitu, karena kan sekarang malah lebih parah lagi orang tua dengan adanya handphone ya kan. Bapaknya sibuk main handphone, anaknya main handphone, ibunya main handphone, itu jadi ini sering-sering lah berbicara dengan anak ya kan, ngobrol dengan anak itu lebih baik gitu, untuk supaya kita tahu apa sih yang dialami mereka gitu kan. Jadi mulai banyak masalah dengan adanya handphone ini ya, perselingkuhan ya kan, segala macam gitu, apapun keluarga yang nomor satu gitu, jangan kita sampai ini banget gitu. Berarti kok sebenarnya kalau menurut sih sebenarnya faktor biasanya orang makan narkoba ada faktor utamanya keluarga nggak sih? Faktor pertama dia akhirnya bisa make, atau ada faktor-faktor lain biasanya? Banyak, bisa jadi dari keluarga yang broken, yang memang ibunya tidak sibuk mencari uang gitu kan, karena kalau zaman Bunda dulu kan nggak begitu mahal harga narkoba. Sekarang katanya aja sabu bisa 1 gram 1,8. Nah, dari mana tuh uang? Ya kan? Ya segitu ya kan. Akhirnya anak jadi maling, jadi mencuri, jadi berbohong gitu kan. Ya itu cikal-cikalnya ya seperti itulah gitu. Jadi mulai diperhatikan anak, mulai sering berbicara ya kan. Gunanya ada meja ya. Meja makan itu untuk kita berbicara dengan anak-anak. Kalau Bunda dulu kecil, begitu pulang sekolah, kita berkumpul semua di meja. Di meja makan, cerita satu-satu. Ya kan, orang tua mendengarkan, ya. Entah mau makan siang, entah malam, paling nggak sehari itu satu lah berbicara dengan anak itu. Kayak begitu. Itu kayaknya udah jarang banget sih, keluarga kita makan bareng. Nah, kalaupun makan bareng, sibuk main handphone. Makanya foto dulu nih. Nah, coba fokus untuk berbicara dengan anak, karena anak itu kan nggak perlu cuma materi, kasih sayang, perhatian, ya agama perlu juga gitu. Nah, ada sisi menarik nih dari Bunda dengan segala aktivitas kegiatannya. Tadi saya juga disebut nanya di belakang, punya kegiatan sosial nih Bunda nih dengan ayah. Nah itu kegiatannya apa tuh? Kegiatannya nggak ada apa-apanya dibanding orang lain yang melakukan ya. Cuman ya memang di umur yang sudah hampir memasuki kepala 5 loh, ya kan. Berarti kan sudah dekat waktunya untuk Bunda di dunia itu, kita kan nggak tahu ya. Jadi apa ya setelah ayah pensiun itu mau melakukan apa ya gitu kan. Kebetulan waktu itu ayah pensiun ya, ada uang yang dapat rezeki dana pensiun ya kan, mau dilakuin apa ya. Yang jelas kalau di Islam itu kan harus dikeluarkan berapa persen, karena itu bukan punya kita semua, dikeluarkan lah. Mau ngapain ya kita, akhirnya Bunda bagi-bagilah makanan dulu ya kan. Bunda ini bagi makanan kemana ya, ke masjid-masjid di kampung di daerah kota Tangerang. Itu tahun 2018 mulai. Waktu itu belum banyak di kota Tangerang itu. Akhirnya Bunda mulai, terus banyak teman-teman yang melihat ya. Bunda kan Bunda share kan di Facebook, di sosmed lah ya. Maksudnya bukan untuk Bunda mau ria, tapi mengajak, ayo loh, kita bisa loh sama-sama semua. Akhirnya mulai saat itu banyak teman-teman yang mau ikutan ya, ternyata banyak sambutannya bagus lah gitu ya. Akhirnya sekarang setiap hari Kamis itu Bunda pasti nge-share di semua kontak di WhatsApp Bunda untuk mengajak, ayo ikut sedekah, siapa yang mau ikut sedekah gitu ya. Alhamdulillah teman-teman Bunda yang di Singapura,
ada yang di Dubai, ada yang di Abu Dhabi, juga mereka kadang-kadang Ikut, walaupun jauh gitu ya, kayak begitu. Dan itu melakukannya setiap hari Jumat. Kalau dulu itu kan setelah sholat Jumat, Bunda bagi-bagi di kampung-kampung. Masjidnya diutamakan sama Bunda di kampung-kampung, bukan di kota ya, di kampung-kampung. Tapi setelah adanya pandemi gini, ya kan, awal-awal pandemi kita mulai bagi-bagi sembako. Dan bukan makanan aja, Bunda pun dulu memberikan bantuan untuk orang-orang imigran mencari suaka di daerah Kalideres juga. Iya. Nah, itu juga kan mereka perlu susu anak-anaknya, perlu makanan, perlu pampers itu dulu. Cuman setelah yang rame itu di imigran sudah nggak dilakuin. Biasanya itu Bunda setiap Jumat itu tidak cuma di satu tempat, berapa tempat. Nah, setelah 2 tahun, setelah setahun setengah inilah ya, karena pandemi, akhirnya sekarang Bunda membagikannya di pagi hari. Di pagi hari sarapan bubur. Oh, bubur. Ya, kenapa sarapan bubur daun pisang. Kenapa bubur? Karena sekarang siang itu alhamdulillah sudah banyak yang membagikan makanan, mereka keliling. Kalau pagi itu belum ada, jarang lah ya, bukannya belum ada, jarang pagi-pagi itu. Sementara pagi-pagi itu banyak orang yang dari rumah itu tidak sarapan, pejuang-pejuang keluarga yang mereka berangkat, mereka belum makan. Ya alhamdulillah, walaupun ya makin lama makin sedikit ya porsi yang harus kita bagikan, tapi alhamdulillah masih bisa bertahan dari 2018 sampai sekarang. Itu di daerah Jalan Hasyim Asyari. Depan, depan Aneka Dotline. Itu bubur ayam daun pisang. Bubur ayam daun pisang. Ya, bubur ayam daun pisang bertahan. Ya, alhamdulillah kita dari teman-teman aja. Kayak begitu, nggak ada dananya dari mana-mana, nggak ada, karena Bunda maunya itu teman-teman aja lah. Kita yang penting terus berjalan. Nah, kegiatan sosial bisa kan kan Bunda ngeluarin nih dengan tenaga waktu. Nah itu kenapa mau? Karena beli kan tadi mau pensiun segala macam. Nah itu kenapa mau bantu? Ya karena Bunda rasa Bunda sudah cukup melakukan di dunia. Itu kan nanti untuk tabungan Bunda di akhirat. Bunda nggak tahu umur Bunda sampai kapan. Ya kan? Karena sekarang yang Bunda pikirin udah bukan duniawi lagi, tapi nanti pulang Bunda mau bawa apa? Bekal Bunda apa? Itu. Tapi kan pengeluaran terus tuh Bun, misalnya waktu, tenaga kan capek. Ya, alhamdulillah Allah kasih jalan terus. Alhamdulillah walaupun nggak banyak tapi terus berjalan dan insya Allah manfaat buat orang-orang yang membutuhkan ya, kayak gitu aja. Berarti sekarang terus jalan tuh? Masih, alhamdulillah masih jalan terus setiap Jumat ya. Kalau ada yang mau tahu barangkali benar nggak sih nih Bunda bagi, mau cobain buburnya, ya kan? Ya, boleh. Di Jalan Hasyim Asyari setelah lampu merah flyover itu kira-kira 1 meter sebelah kiri ada bubur ayam daun pisang. Bubur ayam daun pisang. Ya, setiap hari. Setiap hari dia jualan, tapi kalau Jumat dia nggak jualan, khusus untuk setiap Jumat pagi. Kayak gitu. Betul, sampai sekarang di jalan terus. Sampai sekarang alhamdulillah. Nah, dari segala macam perjalanan hidup Bunda dari tahu cerita terus pengalaman selalu dan sekarang kegiatan sosial. Kira apa yang Bunda petik dari segala pengalaman hidup Bunda? Ya, Bunda petik dari pengalaman Bunda ini yang jelas berbuat baik, terus berbuat baik walaupun kadang banyak yang menganggap perbuatan baik kita begini begitu, nggak usah pikirin orang, kita nggak perlu penilaian orang, kita perlu penilaian Allah, gitu aja. Terus melakukan kebaikan kecil, besar, semua terus lakukan kebaikan walaupun itu misalnya hanya mengambil paku di jalanan, misalnya ada paku nih jalanan, ya kan? Nih takut kenapa-napa orang ambil, sampah nggak ini kan nggak bagus ya nanti jadi ini, ambil. Itu kecil tapi merupakan suatu kebaikan juga, manfaat. Dia kan takut orang kena paku itu, atau ban orang lebih kencang kena paku itu jadi celaka kan gitu. Itu hal-hal kecil ya, tapi manfaatnya buat orang bagus gitu. Dan jangan lupa sedekah
Oh, sedekah. Ya, untuk yang muda-muda udah ada rezekinya, atau belum ada rezekinya, jangan takut untuk sedekah, karena sedekah itu akan merasakan manfaatnya di dunia, insya Allah di akhirat juga. Kayak begitu. Wah, tuh benar loh. Bunda ya. Sering kayak begitu, kita kasih 10.000, tiba-tiba rezeki kita nambah 1 juta. Ya. Oh. Karena udah janjinya Allah mau dilipat gandakan dari sedekah itu aja yang kita percaya. Wah, menarik tuh ngobrol tadi di akhir dengan kegiatan Bunda sosial berbagi bubur. Bagi bubur dan pisang namanya. Bubur ayam daun pisang. Oke, terima kasih Bunda untuk waktunya, boleh ngobrol di tempat ini di Wage. Mudah-mudahan ada faedahnya, ada manfaatnya, ada yang bisa dipetik dari semuanya ini, ya kan? Ya gitu. Oke, terima kasih Bunda untuk waktunya, boleh kita ngobrol bareng. Nah, itu tadi pengalaman Bunda, mungkin teman bisa nonton, bisa dengerin dan ada manfaatnya tentang kegiatan Bunda. Terima kasih Bunda untuk waktunya. Ketemu lagi di podcast berlasi berikutnya. Terima kasih.